Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Fajri dengan NIM 082011333060. Saya adalah mahasiswa Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari ujian akhir semester dari mata kuliah Fisika Komputasi 2. Izinkan saya menampilkan soalnya terlebih dahulu. Soalnya baik, soalnya sudah muncul. Untuk soal UAS yang pertama itu mengenai perbedaan PDP dan PDB secara numerik. Dan yang kedua ini ada soal untuk menurunkan rumus dari diagram kupu-kupu. Terus yang kedua nih masih soal nomor 2 bercabang ada A dan B. Mana yang B-nya ini kita diperintahkan untuk membuat program rumah frekuensi dasar dengan amplitudonya tidak ditentukan ya. Dalam artinya kita bebas untuk memilih berapa angka yang kita inputkan sebagai amplitudo dan frekuensi tadi ada 5 ya. Dimana yang pertama itu adalah tanggal lahir, yang kedua ada bulan lahir ditambah 10, ketiga adalah tahun lahir yang dibagi 10, keempat ada tanggal lahir ibu dan juga yang terakhir ada tanggal lahir dari bapak. Seperti ya, untuk soal nomor 2 tadi itu cukup jelas ya, sempat terputus jaringannya tadi, dimana kita tadi disuruh membuat ini gelombang frekuensi. Nanti tuh kita diminta untuk menampilkan, bisa dikatakan superposisi dari kelima gelombang ini untuk dibuat perhitungan dengan menggunakan diagram kupu-kupu dari FFT. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang terakhir nomor 3 ini kita diminta untuk membangkitkan bilangan random semu dengan rumusan sebagai berikut: ZA plus C mod M. Nah, di mana nanti di sini juga ada dua percabangan soal. Untuk yang A, ini kita membangkitkan dengan ketentuan sebagai berikut, di mana M adalah tahun kelahiran, nilai A-nya itu adalah tanggal lahir, dan nilai C adalah bulan lahir. Nah, setelah itu kita membangkitkan bilangan random sebanyak 20 varian, yang dimulai dari tanggal kelahiran ibu Anda. Nah, nanti kita masukkan Z awalnya itu adalah tanggal kelahiran ibu. Dan soal yang B-nya, di mana kita nanti diminta untuk membuat gambar dengan ukuran 100 kali 100 pixel. Nanti ini kita dibebaskan untuk membuat gambar sebagaimana untuk kita perhitungkan dan juga membangkitkan bilangan random dengan X maksimalnya 100 dan Y-nya ke 100. Nah, nilai M-nya nanti yang dibangkitkan adalah 1 juta X dan juga 1 juta Y. Nah, dari perumusan tersebut nanti kita akan menentukan luasan bentuk tentu yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan konsep bilangan random. Nah, seperti itu adalah soalnya. Share screen. Oke, tadi lupa di share screen soalnya. Selanjutnya kita masuk dulu penjelasan yang pertama mengenai perbedaan antara PDP dan PDB. Oke, yang pertama ini mengenai perbedaan dari PDP dan PDB sendiri ya. Karena kita beda terlebih dahulu mengenai persamaan diferensial ini, yang dimana persamaan diferensial ini mengandung adalah sebuah persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Nah, rumus umumnya untuk persamaan diferensial adalah sebagai berikut, di mana f dalam kurung x, y absen, absen, dan sebagainya, dengan 0 hingga y, n. Untuk r-nya, rx-nya itu sama dengan sigma n, i sama dengan 1, ai, d, koma atas, f, x. Seperti itu adalah perumusan dari persamaan diferensial pada umumnya. Dan di sini
kita mengetahui bahwa persamaan diferensial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PDB atau persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial parsial. Nah, kedua inilah yang akan kita bedakan apa saja bedanya dari PDP dan juga PDB itu. Nah, sebenarnya simpel untuk perbedaannya sendiri itu ada di mana variabel yang digunakan dari PDB ini hanya mengandung satu variabel, sedangkan untuk PDP-nya ini itu terdiri dari lebih satu variabel bebas. Dan juga dari pengaplikasiannya sendiri pun juga berbeda, di mana untuk PDB ini digunakan pada permodelan analisa rangkaian listrik terutama, dan juga permodelan analisa kinematika hukum Newton. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada PDB ini nyatanya tidak dapat dicari solusi analitiknya, tapi solusi numeriknya dapat diperoleh. Dari solusi numeriknya ini sendiri pun banyak metode yang digunakan untuk menghitung solusi dari PDB ini ya. Nah, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling teliti. Itu ada metode Euler, metode Hahn, metode Dirac-Taylor, dan juga metode Range-Kute, dan juga metode prediktor dan korektor. Nah, itu adalah beberapa metode yang digunakan untuk mencari solusi dari PDB. Lalu untuk persamaan diferensial parsial, ini yang tadi saya katakan sebelumnya. Baik, sudah terhubung kembali, sempat terputus dari jaringan lagi yang kedua kalinya. Share lagi. Maaf, jaringannya terganggu. Coba share lagi. Ya, kembali ke persamaan diferensial parsialnya. Ini mana sudah saya katakan bahwasanya pada persamaan ini memiliki lebih dari satu variabel bebas. Bagi berikut adalah salah satu contoh persamaan yang biasa digunakan. Nah, di sini juga solusi analitiknya itu apa namanya ya? Adalah fungsi yang memenuhi PDP dan memiliki syarat batas, dan syarat batasnya ini nilai awal pada PDP. Nah, sedangkan solusi numeriknya sendiri dibuat pada nilai diskrit dari variabel bebas berupa grid atau mesh dan diimplementasikan dalam program komputer seperti itu. Nah, untuk modelnya sendiri dalam PDP banyak mendeskripsikan fenomena fisik, diantaranya adalah seperti persamaan Laplace yang digunakan untuk memodelkan kestabilan konduksi panas, persamaan diferensial adveksi yang digunakan untuk memodelkan transport polutan, dan juga yang ketiga ada persamaan Maxwell untuk memodelkan gelombang elektromagnetik, dan yang terakhir itu ada persamaan Navier-Stokes. Nah, untuk memodelkan aliran fluida. Nah, itulah perbedaan dari PDP dan PDB sendiri. Nah, kita masuk ke soal nomor 2, mana tadi soal nomor 2 mengenai penurunan diagram kupu-kupu FFT ini. Juga nanti kita diminta untuk membuat program proposisi ya, untuk membentuknya dengan diagram kupu-kupu. Nah, oke, kita masuk dulu yang A, tentang penurunan rumus dari diagram kupu-kupu ini.
bagaimana cara mendapatkan persamaan tersebut. Oke, langsung saja karena saya juga sudah membuat tulisannya, bisa kita buka terlebih dahulu filenya. Baik, selanjutnya untuk penurunan rumus dari diagram kubu itu sendiri bisa didapat dari persamaan deret Fourier yang ya, transformasi Fourier cepat ya. TFT atau diagram kubu-kubu ini bisa didapatkan dari persamaan DFT ya sebenarnya berawalnya dari persamaan DFT. Oke, kita sebelum masuk ke diagram kubu-kubu kita harus mengenali dulu transformasi Fourier cepat ini atau TFT ini itu apa sih? Nah, TFT ini adalah suatu algoritma untuk menghitung transformasi Fourier discrete atau DFT dengan cepat dan efisien. Nah, rumusannya adalah sebagai berikut. Ini adalah rumus dari deret Fourier. Berangkat dari rumus inilah kita gunakan untuk menurunkan persamaan DFT hingga nantinya menjadi persamaan diagram kupu-kupu FFT. Nah, prinsip kerja dari FFT ini adalah membagi sinyal hasil penyemplingan menjadi beberapa bagian yang kemudian masing-masing akan diselesaikan dengan algoritma yang sama dan hasilnya pun akan dikumpulkan kembali. Nah, seperti itu. Nah, kita mulai dari persamaan awalnya yang berawal dari DFT N data, di mana persamaannya adalah bagi berikut ya, yang nanti akan dipilah menjadi dua bagian, ada ganjil dan genap. Nah, dari persamaan yang sudah dibagi menjadi ganjil dan genap ini nantinya akan didefinisikan nilai WN-nya dengan E pangkat minus. Ya, baik kita sudah terhubung kembali ya. Kita balik lagi untuk menjelaskan penurunan rumus diagram kupu-kupunya. Ya, tadi dari persamaan DFT N data yang sudah dibagi menjadi dua bagian, ganjil dan genap ini kita definisikan nilai W-nya. Nilai WN-nya sendiri adalah E pangkat minus J 2 pi per N. Nah, itu akan nanti eh, yang akan kita gunakan ya, kita substitusikan ke dalam rumus sehingga nanti menghasilkan persamaan sebagai berikut ya, sebagai persamaan 6 ini. Nah, dikarenakan W per 2N, nah sama dengan E min J dalam kurung 2 pi per N kuadrat sama dengan pangkat minus J 2 pi per N 2 pi per dalam kurung N per 2, maka W pangkat 2N itu sama dengan W N per 2. Nah, jadi persamaannya akan dirubah menjadi seperti ini. Nah, agak kompleks memang untuk persamaan DFT ini yang dirubah menjadi persamaan FFT. Nah, setelah domain waktunya yang sudah dibagi menjadi dua, domain frekuensi juga dibagi menjadi dua juga. Nah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini pada persamaan 8, yang kemudian jika kita melihat dari persamaan tersebut dan kembali lagi ke awal tentang definisi dari FFT-nya itu sendiri, itu juga mengetahui bahwa FFT ini adalah bisa dikatakan gabungan ya dari dua DFT. Nah, sehingga
pada diagram ini kita bisa melihat ini ada diagram yang menunjukkan bahwasanya diagram ini menunjukkan bahwasanya ini ada DFT bagian yang genap yang akan eh, tergabung. Sorry, share screen-nya arah yang tadi deret transformasi cepat. Nah, ya, oke, sudah muncul di layar. Nah, sehingga nanti persamaannya ini bisa dilihat nih, ini sebagai penggambaran ilustrasinya bahwa dari DFT yang sudah dibagi menjadi dua bagian genap dan ganjil ini akan digabungkan kembali ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya hasil dari DFT genap ini akan dikembalikan kepada DFT ganjil digabungkan dengan eh, operatornya dikalikan dengan min satu. Nah, seperti itu. Nah, saling menyilang antara DFT yang ganjil dan genap saling menggabungkan sehingga DFT-nya FFT-nya menjadi sebagai berikut yang sudah disederhanakan. Ini ada sampel genapnya di mana X-nya sama dengan sigma n per 2 minus 1 R sama dengan 0 X dalam kurung 2R W RKN per 2 ditambah. Nah, ini yang ini kiri ini adalah sampel genapnya dan ini akan ditambah dengan sampel ganjilnya itu WKN sigma N per 2 minus 1 R sama dengan 0 X dalam kurung 2R plus 1 WRK N per 2. Nah, itulah penerangan rumus dari FFT diagram kupu-kupu. Jadi kita masukkan nomor 2 di mana diminta untuk membuat program bisa dikatakan superposisi gelombang dengan menggunakan teorema diagram kupu-kupu ini. Oke, mari kita share screen. Kita buka Octave terlebih dahulu. Oke, ya, ini ada lembarnya, lembaran Octave-nya. Kita mulai membuat program. Namun kita lakukan pembersihan memori terlebih dahulu, biasa. Untuk membuat program ini kita definisikan dulu dari awal ya, bahwasanya tadi di dalam soal itu gelombangnya dibuat dengan amplitudo bebas dan juga frekuensi sesuai ketentuan ya, di mana yang pertama adalah dari tanggal lahir dan sebagainya. Teruskan terlebih dahulu ya amplitudonya kita semua sebagai A1. Ini kita tuliskan satu aja kali ya, satu A2-nya. Bikin 3, amplitudo ketiga itu adalah 5, amplitudo keempat itu ada 2, dan seterusnya. Dan juga tadi kita harus menginputkan frekuensi yang sudah ditentukan ya, bahwasanya yang pertama itu tanggal lahir, frekuensi yang kedua adalah bulan lahir ditambah 10, itu berarti 12 ditambah 10 adalah 22. Yang ketiga adalah tahun lahir yang dibagi 10, 2001 dibagi 10 menjadi 201.
4 ini adalah frekuensi dari tanggal lahir ibu, 11, dan juga yang terakhir ini dari tanggal lahir bapak adalah 14. Karena kita diminta untuk membuat menampilkan gelombang, kita juga harus menghitung dulu, bukan menghitung, tapi menentukan pertambahan gelombang itu ya. Dalam segi waktu kita tuliskan delta T-nya dengan 0,01. S sama dengan 6, dan N-nya ini nanti kita gunakan dalam membuat diagram kupu-kupu adalah 2 pangkat S. Nah, seperti itu. Kita di sini kita melakukan superposisi dari gelombangnya sendiri. Superposisi gelombang. Oh iya, kita belum mendeskripsikan ini. eh, Persamaan gelombang yang umum ya. Kita gunakan adalah, tuliskan di sini aja, display persamaan gelombang A sin dalam kurung omega T. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai persamaan gelombangnya. Di sini kita lakukan inputnya, kita looping dengan N sama dengan 1 hingga N. Nah, kita masukkan kembali rumus-rumus untuk setiap gelombangnya. Gelombang yang pertama itu A1 dikalikan dengan sin. Nah, karena omega ini adalah 2pi, ya, kita tuliskan kembali 2 dikalikan pf, 2pi kan F-nya. F-nya itu frekuensi, dan di sini saya menyimpulkan dengan V1 untuk frekuensi pertama, dengan pertambahannya itu adalah sama dengan delta T-nya tadi ditambah ini ya, ditambah V. Kita tuliskan semua perumusan dari gelombang 1 hingga 5 karena hampir sama ya. Kita copy saja bawah. Ups, sorry ada kesalahan di sini. Nah, kita tinggal merubah variabel sini U2 dan V2, dan 2 juga. Di sini kita mengurangi 2, 3, seterusnya ya, mengikuti perintah dari soal yang sudah kita input sebelumnya di atas, sebelum programnya kita buat. Ada 5 gelombang. Nah, seperti itu. Ini adalah persamaan gelombang ya, masing-masing frekuensi, dan juga tadi diminta untuk membuat diagram kupu-kupu. Nah, sebelumnya kita harus membuat superposisi dari kelima gelombang ini ya. Superposisinya adalah Fn, semua Fn. Penjumlahan dari semua gelombang dituliskan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U5 tambah, U4-nya belum, U4 dan U5. Wah, tadi kerasa kayak lebih, kok ada 6. N ini merupakan
superposisi dari gelombangnya itu sendiri. Nah, dari sini kita akan menampilkan masing-masing gelombang ya. Grafiknya seperti apa nanti kita tampilkan ke plotting. Ini kita panggil dulu Fn-nya atau hasil dari superposisinya. Nah, kita lakukan plotting. Sorry. Figur yang pertama dengan input adalah, oh ya ini belum ditambahin ya, untuk n sama dengan 1 hingga n. Sorry ini terbalik. Kita plot nilai dari n dengan gelombang pertama. Seperti itu untuk menampilkan gelombang ya. Dalam kurung kita coba running. Oh iya belum puas. S-nya 2. Coba running programnya. Pada komen Windows terjadi error. Oh iya ini masih ada 4N, U5N. Enggak, tidak terdefinisi tadi ya. Oke, sudah semua di sini. Berikut adalah hasil dari gelombang yang pertama. Sebentar, saya kembali saya share. Nah, ini adalah figur yang pertama. Dan lain-lainnya nanti juga sama ditampilkan seperti figur yang ini. Kembalikan lagi ke layar programnya. Lanjutkan ya. Dari sini untuk membuat figur selanjutnya juga sama ya. Kita lanjutkan dengan copy untuk mempersingkat waktu juga. Ini untuk yang kedua, figur keduanya. Tentunya dengan kedua atau gelombang yang kedua, ini juga dengan gelombang ketiga. Gelombang keempat, gelombang kelima. Dan juga terakhir kita akan plotting nilai Fn-nya itu dari figur ke-6 di figur ke-6. Fn atau hasil superposisinya ya. Nah, dari 5 gelombang ini nanti akan ditampilkan ya. Jika program sudah di running, tapi untuk mempersingkat waktu, karena ada 5 gelombang, kita tampilkan saja gelombang akhir atau hasil dari superposisinya dengan ini. Kita taruh komen dulu. Kita komenkan untuk gelombang 1 hingga 5 ini. Oke, kita lakukan running. Oke, kita pindah ke layar ini untuk superposisinya ya. Sebagai berikut.
Ini adalah superposisi hasil dari kelima gelombangnya. Oke, kan ke dalam program lagi. Kita buka komennya ya. Nanti juga bisa di run kembali. Lalu apa yang kita lakukan dari sini setelah menghitung posisinya? Kita akan memasukkan perumusan dari FFT-nya. Perumusan FFT. Perumusan sendiri tadi juga sudah dijelaskan di awal bahwa pangkat. Nah, pangkat 1 pangkat setengah dikali dengan 2 pi kali n. Untuk n-nya sama ya, menggunakan instrumen 2 pangkat s. Ini adalah rumus dari FFT-nya. Lalu di sini kita juga akan melakukan looping dan m-nya itu sama dengan 0. Nanti m ini untuk apa? Nanti akan digunakan dalam pembuatan FM-nya. Nah, nanti akan dijelaskan. Masuk ke looping K sama dengan 0 hingga N N per 4 kurung. Nah, sebenarnya ini digunakan N per 2 ya, tapi itu untuk keseluruhan, jadi tidak terlalu jelas menjadi seperti apa. Oleh karena itu, saya menggunakan N per 4, kita mengambil sebagian dari superposisinya. Mau lebih seperti itu. Oke, selanjutnya N per 4 minus 1. Itu juga akan membuat F2K1 0 bagian di 2K sama 0. Agar tidak muncul di dalam display nanti. Kita looping lagi, looping dalam looping ini adalah for untuk n sama dengan 0 hingga n per 2 minus 1. Ini adalah perumusan untuk diagram kupu-kupu FFT-nya ini. Kita masukkan sini Gn, nilai Gn sama dengan n plus 1. Oh sorry, ini tambah Fn dalam kurung n plus n per 2 plus 1. Ini adalah rumus Gn dari FFT-nya, di mana sinyalnya putus lagi. Mencoba menyalakan kamera kembali, oke, bisa. Kalau masukkan mulai dari HN-nya sendiri, HN-nya adalah dari Fn, Fn-nya tadi sebuah sini ya, N plus 1 Fn N plus N per 2 1. Dan di sini nanti akan dikalikan dengan nilai dari W-nya. W pangkat N.
rumusnya juga F2K1. Ini rumusnya adalah ditambah N tambah WN, W pangkat, bukan WN, W pangkat, dalam kurung 2 kali dua kanya adalah N tambah W pangkat, sama ya, 2 kali juga, 2 kali N. Nah, ini adalah rumusnya yang digunakan untuk membuat diagram kupu-kupunya. Nah, kita N, dan M-nya ini untuk apa? Nah, dari sini M-nya kita gunakan untuk membuat hasil lebih presisi dari diagram kupu-kupunya, di mana M per 1, Fm sama dengan nilai absolut dari F2K ini sama juga dengan uh, untuk F2K1 ini juga M sama dengan M per 1 N, N. Nah, setelah itu kita membuat grafiknya juga ya. Figur ini kita taruh di figur 7 dengan nilai N-nya N sama dengan 1 hingga N per 2. Plotting, sorry kalau ini dia tulis N, nanti yang terdefinisi adalah N. Sebelumnya kita tuliskan dengan A, K, F dalam kurung M. Oke, coba kita running. Oke, ternyata ada error, kesalahan pada sintaknya. Coba teliti lagi sintaknya apakah sudah benar semua. Kurang lagi dalam kurung. Kembali kita share lagi programnya. Ini ada kesalahan. Kita lihat kembali ada penulisannya apakah ada yang salah. Labelnya sudah oke, figurnya sudah mulai berjalan. Untuk masing-masing figur saya tampilkan, tapi itu akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga sini saya akan menampilkan untuk figur tujuhnya saja atau hasil dari diagram kupu-kupunya sendiri ya. Dari kelima
dari kelima ini apa namanya gelombang. Oke, mungkin saya share saja ya agar mudah dilihat juga. Dari diagram pertama seperti ini, untuk diagram kedua seperti ini. Saya buka. Ini untuk diagram kedua. Ini gelombang untuk frekuensi yang ketiga. Ini keempat. Berbeda-beda ya karena pengaruh dari frekuensi dan juga amplitude yang tadi juga sudah kita tentukan masing-masing. Dan ini adalah amplitude yang kelima. Ya, mirip-mirip ya karena angka yang kita gunakan juga tidak jauh berbeda ya. Perbedaan yang sangat signifikan, hanya berbeda biasa nilai satu satuan, tidak sampai lebih dari itu. Dan ini adalah hasil dari superposisinya seperti ini. Dari superposisinya dan saat kita implementasikan diagram kupu-kupu itu menjadi sebagai berikut. Sebagai berikut. Ini adalah representasi dari 5 gelombang yang sudah disatukan sebelumnya. Karena tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara satu gelombang dan yang lain, sehingga tidak terlalu terlihat perbedaan di sini. Ini adalah gabungan dari kelima gelombang yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah soal nomor 2. Stop share, kita lanjut ke soal nomor 3. Bentar saya close dulu untuk ini kita buka file baru. Ini kita menggunakan semua di soal yang terakhir ini agak sedikit rumit ya menurut saya bagian B-nya, tapi kita mencoba dulu untuk masuk ke soal yang pertama untuk membangkitkan bilangan random, bilangan random semu dengan ketentuan yang tadi sudah dijabarkan ya. Bahwasanya M ini adalah tahun kelahiran, A-nya ini adalah tanggal lahir, dan C-nya ini adalah bulan lahir. Itu dan juga kita akan membangkitkan sebanyak 20 varian angka random yang nanti kita akan cari dengan Z awal ini. Oh, lebih panjang Z1 sama dengan tanggal lahir ibu adalah 11. Gitu. Oke, kita masuk ke rumus Z untuk membangkitkan bilangan semu. Kemudian nanti ada indeks I sama dengan 1 hingga N. Kita akan melakukan perulangan sebanyak 20 kali ya untuk menampilkan 20 bilangan. Masuk rumusnya Z sama dengan ZI plus 1 sama dengan Z kali A plus saya dalam kurung N. Oh, seperti rumusnya kita N dan kan nilai Z.
kita menuju indeks. Factor error terduga di sini. Oh iya, perkalian titik ya, bukan perkalian skalar. Kita program tadi tidak mau berjalan. Fungsi sudah benar, indeksnya. Oke, sudah tidak ada kesalahan dosen, kita coba lagi di sini. Dan hasilnya kita buka command Windows dari program ini, menghasilkan bilangan random setelah sebagai berikut. Ada 11, 353, hingga seterusnya. Nah, ini adalah hasil program dari soal nomor 3A, membangkitkan 20 bilangan random semua. Biasanya kita masuk ke soal tersulit, yaitu 3B ya, di mana kita nanti akan menampilkan gambar 100 kali 100 pixel yang akan kita hitung dengan teorema Monte Carlo. Dan juga di sana kita juga diminta untuk membangkitkan bilangan semu. Kenapa saya bilang rumit untuk ini? Karena di sini kita juga sudah masuk ke pengolahan citra ya, menggunakan gambar. Eh, Pertama-tama ini kita import dulu gambarnya, kita kasih nama gambar. Oh iya, sini kita load dulu library-nya untuk operasi ini, karena biasanya ini tidak akan bisa secara otomatis meload gambar, sehingga kita harus load dulu library ini gitu kan. Oke, nah ini baru kita masukkan gambar yang ingin kita identifikasi. Nah, karena saya sebelumnya sudah membuat gambar dari Paint yang berukuran 100 kali 100 pixel ini, kita copy lokasi dari gambar yang sudah dipersiapkan. Memunculkan dulu apakah sudah bisa ya. So, gambar.
Oke, masih keluar ya. Gambar. Masih tidak mau tampil juga gambar. Nanti kita coba close dulu dari otaknya. Ini ada gangguan dari otaknya sendiri. Kita buka kembali. Oke, kita lanjut lagi. Masuk ke halaman otaknya. Dimana di sini kita akan load package library-nya. Load image. Kita ambil gambarnya. Ambil. Ini ada alamat ya. Masukkan sini adalah alamat dari gambarnya. Karena gambar yang dimiliki adalah hitam putih, akan double di sini agar bisa. Oke, mohon maaf ada notif yang masuk. Gambar. Coba di sini gambar. Gambarnya ini bisa tampilkan. Oke, sudah bisa ditampilkan ya untuk gambarnya sendiri itu seperti ini. Ini adalah gambar yang ditampilkan ya, atau yang sudah disediakan sebelumnya juga yang diambil oleh otak untuk
kita lakukan perhitungan. Kita kembali lagi ke halaman programnya. Nah, dari sini kita mencoba mengambil bagian tepi dari gambar yang tadi sudah ditampilkan ya, dengan perumusan sebagai berikut. Gambar. Kita akan ambil gambarnya untuk diberikan garis tepinya ya. Ini kita putar komennya. Satu min gambar. Untuk apa? Karena gambar kita tadi kan hitam putih. Sehingga nanti kalau misalnya kita langsung show tanpa ini, satu min gambar ini nanti kita ambil sisi putihnya. Jadi di sini kan yang kita ambil hitamnya itu sebagai garis tepinya. Nah, seperti itu. Ya, di sini kita akan mengambil bagian tepinya dengan boundaries sama dengan boundaries. Ini adalah function yang juga sudah disiapkan oleh Octave untuk melakukan citra, mengolah citra sama dengan oke, ini adalah kita mengambil nilai tepinya dan juga kita harus mendefinisikan nilai X dan Y-nya setiap sumbu ya, sumbu X-nya ini ada 1, 2, ada di out. Dan kita lakukan plotting pada sumbu X-Y-nya dan juga Y itu. Untuk ini nanti saya jelaskan ya, setnya ini gunanya di sini. Ini nanti gambarnya sesuai yang kita inginkan ya. Karena jika kita run tanpa setting ini, nanti gambarnya akan terbalik dengan gambar yang kita tunggu. Karena itu kita di sini setting reverse akan membalikkan gambar sesuai semula yang kita ingin melakukan analisa seperti itu. Ini adalah masih bagian input gambarnya ya. Ini adalah gambarnya. Harus komen sini. Input gambar. Ya, selanjutnya kita akan mulai membangkitkan bilangan random. Bilangan random. Nah, sesuai dengan soal yang meminta untuk masing-masing X dan Y-nya itu sama dengan sejuta. Nanti kita mulai ini nanti akan saya jelaskan di bawah.
dengan menggunakan looping ya. Kita menggunakan indeksnya itu 1 hingga nilai n. Kali ini kita menggunakan angka yang cukup besar ya, 1 juta. Oh, jangan untuk sebentar kita menggunakan yang lebih kecil dulu, kita menggunakan 100. Dan di sini kita akan membuat variabel baru yaitu variabel acak dengan oh iya ada function yang belum kita buat ya sebelumnya. Kita buat dulu untuk fungsinya di mana nanti ini berguna untuk mencari bilangan acaknya. Prediksi bilangan acak yang kita gunakan adalah tulisan ini function dan max. Nah, function ini yang akan kita gunakan untuk mencari angka prediksi. Kita gunakan mencari target nilai X dan Y-nya. Di mana nanti kita panggil function tersebut, bilangan acak ini, untuk nilai 0 sampai 100 sesuai permintaan dan juga mengikuti pixel yang kita gunakan itu 100 kali 100. Nah, dan juga untuk nilai Y acaknya gunakan bilangan bulat karena nilai nanti akan desimal jika kita tidak menggunakan round di sini mau sampai 100 juga karena kalau nggak ditutup ini nanti akan memproses perhitungan dan perhitungannya ini agak cukup banyak ya kita jika gunakan 1 juta. Tapi ini kan kita hanya melihat bagaimana program ini berjalan dengan n-nya ini kita rubah menjadi 100 ya, 100 kali pengulangan perulangan. Nah, masukkan if di sini untuk y acak teman-teman ini lebih dari ini sorry ya karena ini masih y dan juga nah, iya sini kita akan if else ya untuk mencari nilainya ya. Oh sorry maksudnya nilai target yang akan kita cari di sini input ya. Ini min max ini untuk apa sih? Untuk mengidentifikasi nilai yang ada di dalam sebuah gambar ya. Keluar bukan maksudnya yang ada dalam gambar entah itu gambar tadi kan kita bentuk love itu kita akan mendeteksi nilai yang ada di dalam gambar love tersebut seperti itu. Dan
Kita sini akan membuat targetnya sama dengan cari dulu tepi tepi. Itu jika ini lebih besar dari minimal X targetnya dan X acak kurang dari X target. Ini ada maksudnya karena nanti angka yang muncul itu agak banyak, dari dalamnya sama dengan side plus 1. Oke, sudah otomatis N4 juga di sini. Dan kita akan plotting nilai dari X acak, ya, acak. Kita akan melakukan size gambarnya nanti berupa titik ya, pointer di sana 15. Seperti itu untuk kita coba refresh data. Yang penasaran bagaimana gambar yang muncul ya, ini akan saya coba running di sini. Oh. Kurang. Oh, ini nggak bilang random. Programnya tidak jalan. Maaf tadi ada gangguan. Kita masih mencoba mencari cara bagaimana program ini bisa berjalan kembali.
Melacak untuk 0 sampai ini otaknya masih error lagi ya. Kita copy dulu agar tidak hilang datanya. Coba membuka file yang baru. Ya, memang untuk aplikasi Octave ini selalu banyak bugnya. Jadi terkadang sering sekali error programnya tidak mau berjalan. Baik terkadang karena sudah terkena kesalahan farsal dan sebagainya. Coba lagi. Sini kita coba nama. Ya, oke, ini adalah tampilan saat programnya di running ya. Jadi sampai nanti dapatkan 1 juta, n-nya ya, ini 1 juta akan terus nah yang dihitung nanti tuh ini yang ada di dalam simbol log ini. Jadi nanti akan dihitung luasannya berapa. Nanti ini kita tunggu sampai berhenti karena looping ini cukup banyak ya, sampai 1 juta. Oke. Hingga nanti akhirnya jika program ini agak lama ya, kita bisa melihat hasilnya dengan lebih cepat dengan menutup bagian program yang untuk menampilkan proses loopingnya tadi. Itu kita tutup aja. Nanti jadi kita lihat langsung hasil luasannya itu berapa dengan metode Monte Carlo-nya. Itu jadi kita tutup lagi. Oh, oh, oh. Bisa muncul. Ini tadi kita tutup saja di bagian ini. Jadi kita tutup plotting yang kita tutup atau bisa jual amat. Kita komen aja. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat hasil luasnya itu berapa dan sekarang ini adalah rumus Monte Carlo-nya. So, ya. Oh, ya, ini masih tertutup.
Chat dalamnya juga ketutup. Oh, tidak mau muncul di sini. Fiturnya pun juga fiturnya sudah muncul. Kita coba close kotaknya lagi. Seringkali kotak seperti ini jika memprogram bilangan yang cukup banyak, kembali. Hmm. Oke, mungkin di sini kita ambil aja contohnya ya. Langsung aja. Ini kita harus menunggu agak lama. Tampilan gambarnya. Ada yang salah di sini. Jadi baca data nanti karena itu akan memperlambat kinerja dari komputernya. Sekarang ini supaya bisa dibuka ya data yang digunakan di sini. Sembilan satu Hmm.
ya, karena untuk saya yang kurang memadai ya untuk mengolah citra tersebut, sehingga mungkin segitu aja ya. Nah, tapi ini ingin menjelaskan bahwa setelah melakukan plotting pada gambar seperti tadi dengan marker titik tadi, nanti itu akan dihitung nilai luasannya dari sana. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari proyek luas ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.